Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Media Pertanian. Pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di lahan bawang merah yang pada saat ini kondisinya belum kita lakukan penanaman. Mungkin saya akan tanami lahan ini dengan bawang merah jenis Thailand, karena Thailand adalah jenis bawang merah yang satu, rendemennya bagus, yang kedua dia tidak gampang busuk ketika kita panen. Akan tetapi bawang merah jenis Thailand dia rentan kena penyakit ketika dia masih di lahan dan juga terserang layu fusarium dan juga rotol, kalau hanya bahasa orang sini, juga penyakit boler. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan membahas persiapan lahan yang nantinya ini akan kita tanami bawang merah. Untuk persiapan lahan sendiri kita lakukan pembajakan, yaitu kita bajak dengan rotari atau traktor kecil. Setelah itu kita naikkan kalen ini, kita naikkan supaya apa, aliran air yang ada di lahan ini agar lancar dan juga tidak gampang tergenang. Alasannya apa? Kalau gampang tergenang, secara otomatis tanaman bawang merah kita nantinya tidak akan bisa maksimal pertumbuhannya. Itu karena pacek istilahnya orang sini. Terus untuk selanjutnya kita lakukan pemupukan dasar. Kalau biasanya saya menggunakan yang pertama kita kasih SP, ataupun kalau tidak ada SP kita bisa pakai Vertipos ataupun bisa pakai Mestivos dari PT Loyi, ataupun kita bisa pakai Ponska Plus. Kalau ada kita pakai Ponska Plus. Terus untuk selanjutnya pemupukan kedua, kita lakukan pemupukan menggunakan Saprodap. Saprodap bisa, pilihan yang lainnya Mestivos dari PT Loyi juga bisa, sama kita campur ZA. Terus untuk aplikasi gulma ketika persiapan lahan, yang pertama kita lakukan penyemprotan paraquat ataupun glifosat, tapi saya rekomendasikan untuk menggunakan paraquat agar residu pestisida di tanah tidak berkepanjangan dan bisa langsung ditanami. Untuk aplikasi herbisida pratumbuh kita biasanya menggunakan Prol dari PT BASF Indonesia, ataupun yang lainnya bisa menggunakan Gul dari PT Do Agro atau dari Corteva itu. Akan tetapi lahan saya ini di sekelilingnya adalah tanaman padi, jadi saya tidak mau ambil resiko. Kita lakukan penyemprotan menggunakan Prol. Jadi Prol itu adalah herbisida pratumbuh dari PT BASF Indonesia yang nantinya kita semprotkan di lahan dan tidak ada efek di tanaman sekelilingnya atau tanaman padi. Jadi seperti itu teman-teman, lebih baik kita menggunakan Prol dan bisa didapat di toko-toko pertanian terdekat. Terus selanjutnya untuk pemupukan biasanya saya kasih Sinar Bio. Sinar Bio adalah pupuk hayati untuk pencampur dari pupuk kimia. Jadi kita sebar di lahan ini agar nanti bakteri-bakterinya dari Sinar Bio itu bisa mengikat dan juga memaksimalkan sisa-sisa pupuk yang ada di dalam lahan ini. Pakai Sinar Bio. Kalau biasanya satu peta ini kita menggunakan dua kemasan atau 10 kilo. Kalau Sinar Bio 1 itu biasanya kemasannya 5 kilo, jadi saya menggunakan dua wadah atau 10 kilo. Terus untuk selanjutnya
kita lakukan pemupukan ketiga biasanya menggunakan NPK. Terserah teman-teman mau menggunakan NPK dari DGW atau menggunakan NPK dari Saprotan atau menggunakan NPK dari yang lainnya. Kita lakukan pemupukan NPK. Jadi biasanya kalau lahan segini saya menggunakan NPK sekitar 25 kilo sudah cukup. Terus untuk pemupukan ya teman-teman, kalau musim penghujan lebih baik kita sedikit-sedikit kalau buang pupuk di lahan. Kenapa? Kalau kita langsung banyak buang pupuk, nanti dikhawatirkan tanaman tidak kuat dan juga langsung terserang berbagai macam penyakit. Begitu. Terus untuk pemupukan terakhir biasanya saya menggunakan KCL ataupun sejenisnya. KCL juga bisa, dan juga kalau dari Pak Tani itu menggunakan Kamas, itu juga lebih bagus. Alasannya apa? Nanti di akhir itu adalah fokusnya kita di umbi, jadi kita lebih fokus di kaliumnya. Supaya apa? Nanti pembuahan ataupun pengisian di tanaman bawang merah kita bisa maksimal. Begitu teman-teman rentetan dari aplikasi pupuk dan pengolahan tanah yang biasanya saya lakukan di lahan bawang merah ini. Sebelumnya yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman. Dari saya, apabila ada kekurangan ataupun kekhilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.